Awal mula, Raka bertemu Taman Tebet. Jakarta sore itu diguyur hujan tipis, seakan langit sedang menyiramkan kesegaran pada hiruk-pikuk ibu kota. Raka berjalan pelan menyusuri trotoar Tebet Timur, payung hitamnya bergoyang terkena angin. Ia menatap papan besar bertuliskan, Taman Honda Tebet, sebuah tempat yang sering ia dengar namun belum pernah benar-benar ia resapi maknanya. Sebagai mahasiswa sejarah tahun akhir di Universitas Indonesia, ia memilih taman ini sebagai fokus penelitian skripsinya, ruang publik hijau dan identitas kota Jakarta. Di pinggir gerbang taman, Naya sudah menunggu. Gadis itu mengenakan jaket denim biru muda, rambutnya terurai, sambil menenteng kamera kecil. Ia seorang jurnalis lepas yang sedang mengerjakan liputan tentang transformasi ruang terbuka di Jakarta. Mereka sepakat untuk bekerja sama, Raka dengan catatan sejarahnya, Naya dengan visual dokumentasinya. "Raka, kau akhirnya datang juga?" sapa Naya, tersenyum meski rintik hujan masih jatuh. "Ya, maaf terlambat. Macet, biasa Jakarta," jawab Raka sembari menutup payung. Keduanya melangkah masuk. Aroma tanah basah bercampur dedaunan tropis menyambut mereka. Jalan setapak berpaving mengarah ke dalam, pepohonan rimbun melindungi dari sisa hujan. Meski dikelilingi gedung-gedung dan padatnya perumahan Tebet, taman ini terasa seperti oasis kecil. Raka menyalakan alat perekam suaranya. "Tahukah kamu, Naya? Dulu tempat ini hanyalah lahan kosong yang tidak terlalu terurus. Tahun 1980-an, kawasan Tebet memang berkembang sebagai pemukiman, tapi masyarakat butuh ruang hijau. Lalu muncullah inisiatif dari pemerintah daerah untuk membuat taman. Namun, yang membuat unik, taman ini diberi nama Honda karena pernah mendapat dukungan dari perusahaan otomotif Jepang itu." Naya mengarahkan kameranya pada papan informasi taman. "Jadi nama Honda bukan asal ya? Kupikir dulu hanya sekadar sebutan lokal." "Tidak, ada sejarahnya. Tahun 1985, PT Honda Prospek Motor ikut serta dalam program CSR, mereka memberikan bantuan penghijauan di sini. Akhirnya masyarakat menyebutnya Taman Honda. Nama itu melekat hingga sekarang," jelas Raka panjang lebar. Suasana taman sore itu ramai. Anak-anak kecil berlarian di area bermain, remaja duduk di bangku beton, dan beberapa orang tua asyik berolahraga ringan. Seorang pedagang keliling lewat, menawarkan cilok dan es teh manis. Semua itu seakan menggambarkan bahwa taman ini memang bukan sekadar ruang hijau, tetapi ruang pertemuan sosial. Raka menatap sekeliling, lalu berkata pelan, "Kau tahu, Naya? Ada cerita menarik tentang kawasan Tebet sendiri. Dulu, sebelum menjadi wilayah modern dengan perumahan elit dan jalan-jalan ramai, Tebet hanyalah rawa-rawa. Tahun 1960-an, pemerintah menimbunnya untuk dijadikan kawasan pemukiman. Jadi, taman ini sebenarnya adalah jejak dari sebuah transformasi besar Jakarta." Naya mengangguk, matanya berbinar seolah menemukan angle liputan. "Raka, bagaimana kalau kita bercerita bukan hanya tentang taman ini, tapi juga sejarah kawasan Tebet? Orang-orang perlu tahu bahwa taman ini lahir dari perubahan sosial yang panjang." Raka tersenyum. "Itu ide bagus. Mari kita telusuri dari awal." Mereka duduk di bangku taman yang basah oleh sisa hujan. Raka membuka catatan kecilnya. Ia mulai menceritakan bagaimana pada masa Orde Baru, Jakarta gencar membangun pemukiman teratur. Tebet dipilih sebagai salah satu kawasan percontohan. Namun, padatnya pembangunan mengurangi ruang terbuka hijau. Lalu, melalui kerja sama masyarakat dan swasta, terciptalah ruang seperti Taman Honda. Yang menarik, lanjut Raka, taman ini sempat terbengkalai di akhir 1990-an. Saat krisis moneter, perhatian pemerintah terhadap ruang publik berkurang. Banyak bagian taman rusak, penuh sampah, bahkan jadi tempat yang rawan kriminalitas. Naya menambahkan, "Aku sempat baca berita lama, katanya dulu banyak motor hilang di sekitar taman. Jadi orang takut datang malam hari." "Betul," Raka mengangguk. Tapi masyarakat Tebet tidak menyerah. Awal 2000-an, mereka mulai gotong royong membersihkan, menanam kembali, dan menjadikan taman ini sebagai pusat komunitas. Dari situlah Taman Honda bangkit kembali. Percakapan mereka terhenti sejenak saat seorang anak kecil berlari mendekat, menawarkan bunga kertas hasil kerajinan.
Naya membeli satu, lalu menyematkannya di tasnya. Momen kecil itu membuat suasana semakin hangat. Raka menatap langit yang mulai cerah. Narasi sejarah taman ini sebenarnya adalah narasi tentang Jakarta itu sendiri. Bagaimana kota ini terus bertransformasi, dari rawa menjadi pemukiman, dari lahan kosong menjadi taman, dari tempat rawan menjadi pusat kehidupan warga. Dan aku ingin ceritanya lengkap, dari masa lalu hingga sekarang. Naya menyalakan kameranya lagi, merekam wajah serius Raka. Aku akan merekam semua. Kau jadi naratornya, aku jadi saksi visualnya. Kita buat cerita yang bukan hanya informatif, tapi juga menyentuh hati. Raka mengangguk mantap. Baik, mari kita mulai dari awal, sejarah Tebet sebagai rawa, lalu lahirnya taman, keterlibatan Honda, hingga revitalisasi modern. Narasi pertama itu menutup sore mereka dengan tekad baru. Taman Honda Tebet bukan lagi sekadar ruang hijau biasa, tetapi panggung besar tempat sejarah, masyarakat, dan masa depan Jakarta bertemu. Jejak Tebet, dari rawa ke pemukiman. Jakarta tahun 1960-an adalah kota yang sedang bergejolak. Penduduk semakin padat, arus urbanisasi dari berbagai daerah tak terbendung. Di tengah hiruk-pikuk itu, kawasan Tebet masih berupa lahan luas dengan rawa-rawa, semak belukar, dan sedikit perkampungan tradisional. Daerahnya rendah, air mudah menggenang, dan pada musim hujan, jalanan berubah menjadi lumpur. Namun justru disitulah akar dari kisah Taman Honda Tebet bermula. Raka dan Naya kembali datang ke taman itu, kali ini di pagi hari. Matahari baru terbit, cahaya keemasan menembus celah dedaunan. Burung-burung kecil berkicau, dan embun masih menempel di rumput. Naya menyalakan kameranya, merekam suasana damai yang kontras dengan jalan raya di luar pagar taman yang sudah dipadati kendaraan. Kalau kita mau mengerti taman ini, kita harus mundur jauh ke belakang, ujar Raka sambil membuka map berisi dokumen fotokopian. Lihat, ini peta Jakarta tahun 1965. Tebet masih dicatat sebagai daerah rawa. Bahkan nama, Tebet, sendiri dipercaya berasal dari kata, tebat, yang berarti bendungan atau penampungan air. Jadi dari dulu kawasan ini memang erat dengan air. Naya menatap peta itu dengan takjub. Sulit dibayangkannya, tempat yang sekarang penuh rumah, kantor, dan taman, dulunya rawa. Memang, pemerintah waktu itu punya visi membangun Jakarta sebagai kota modern. Era Soekarno sebenarnya sudah mulai, tapi benar-benar masif pada masa Orde Baru di bawah Soeharto. Tebet dipilih sebagai salah satu kawasan pemukiman baru bagi kalangan menengah dan pegawai negeri. Jadi rawa-rawa ditimbun, dibuat perumahan teratur dengan blok-blok jalan yang rapi, jelas Raka panjang lebar. Mereka berjalan ke sudut taman yang agak sepi, di mana papan informasi sejarah lingkungan dipasang. Di situ tertera foto hitam putih Tebet tahun 1970-an, masih terlihat banyak lahan kosong dan jalan tanah. Bayangkan saja, lanjut Raka, dulu daerah ini dihuni oleh petani kecil dan nelayan darat. Ada yang beternak ikan di rawa, ada juga yang menanam padi di sawah tada hujan. Tapi ketika proyek penimbunan dimulai, mereka banyak yang digusur atau dipindahkan. Sejak saat itu Tebet menjadi cermin dari urbanisasi Jakarta, mereka yang dulu petani berubah jadi buruh kota, pedagang kecil, atau pekerja informal. Naya merekam papan informasi itu. Ia lalu menoleh pada Raka. Jadi, taman ini sebenarnya bukan hanya ruang hijau, tapi juga simbol dari perubahan sosial. Dari desa menjadi kota. Betul. Dan jangan lupa, di era Orde Baru, konsep ruang hijau belum terlalu diperhatikan. Fokusnya adalah perumahan dan infrastruktur. Akibatnya, Jakarta makin padat, panas, dan macet. Nah, kebutuhan akan ruang publik hijau muncul justru sebagai respons dari masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya lingkungan, jelas Raka sambil menunjuk pepohonan rindang di sekitarnya. Seorang pria tua tiba-tiba lewat, berjalan dengan tongkat. Raka menyapanya ramah. Pak, sudah lama olahraga di sini. Pria itu tersenyum. Iya, Nak. Saya tinggal di Tebet sejak tahun 1973. Dulu di sini belum ada taman. Hanya tanah kosong, becek kalau hujan. Baru tahun 80-an ada gerakan bikin taman. Waktu itu masih sederhana sekali. Tidak serapi sekarang.
Naya segera merekam testimoni itu. Wajahnya sumringah, karena kisah langsung dari saksi sejarah membuat liputannya semakin hidup. "Pak, apakah dulu Tebet memang banyak rawa?" tanya Naya. "Wah, banyak sekali. Air di mana-mana. Bahkan rumah saya dulu sering kebanjiran. Tapi lama-lama ditimbun. Tebet jadi kawasan elit di zamannya. Banyak pejabat tinggal di sini. Taman ini jadi penyeimbang, tempat anak-anak main, orang tua kumpul," jawab pria tua itu dengan suara lirih tapi penuh kenangan. Setelah pria itu berlalu, Raka menutup catatannya. "Itulah bukti nyata, Naya. Tebet memang berubah drastis. Dari rawa penuh air menjadi pemukiman elit, lalu akhirnya melahirkan taman yang kita pijak ini." Mereka melanjutkan langkah ke bagian tengah taman, di mana terdapat jalur jogging mengelilingi lapangan terbuka. Banyak warga berolahraga, ada yang senam bersama, ada pula yang sekadar duduk mengobrol. "Raka, aku semakin sadar bahwa taman ini adalah semacam ruang nostalgia. Orang-orang yang tumbuh di Tebet pasti punya kenangan tentang taman ini. Dari kecil main bola di lapangan, remaja nongkrong di bangku beton, sampai sekarang membawa anak-anak mereka ke sini. Taman ini bukan sekadar ruang hijau, tapi ruang sejarah personal," ucap Naya dengan nada reflektif. Raka mengangguk. "Betul. Dan disitulah kekuatan cerita kita. Kita bisa menarasikan taman ini sebagai saksi perubahan Tebet dari masa ke masa. Dari rawa, pemukiman, hingga menjadi ruang publik yang penuh makna." Langit siang semakin cerah, sinar matahari memantul di dedaunan hijau. Raka menutup mapnya, lalu menatap Naya. "Narasi sejarah harus terus hidup, Naya. Kalau tidak, generasi berikutnya hanya akan melihat taman ini sebagai tempat rekreasi tanpa tahu makna di baliknya. Padahal ada cerita perjuangan, transformasi, bahkan kehilangan yang harus dikenang." Naya mengangkat kameranya, merekam wajah serius Raka. "Tenang saja, Raka. Cerita ini akan kita jaga. Biar orang-orang tahu bahwa Taman Honda Tebet bukan hanya warisan fisik, tapi juga warisan ingatan." Hari itu, mereka berdua memutuskan untuk melacak lebih dalam dokumen-dokumen lama, arsip pemerintah, dan kisah warga setempat. Karena bagi mereka, untuk memahami taman ini, mereka harus menyelami masa lalu Tebet sepenuhnya. Narasi kedua ini pun ditutup dengan tekad baru. Menyingkap kisah transformasi Tebet dari rawa menjadi pemukiman modern, sebagai landasan untuk memahami bagaimana taman kecil di tengah kota ini lahir, bertahan, dan berkembang bersama masyarakatnya. Lahirnya Taman Honda, harapan baru di era 1980-an. Pagi itu, Raka dan Naya duduk di bangku beton dekat kolam kecil di Taman Honda. Udara masih segar, meski samar-samar bau knalpot kendaraan dari jalan Tebet Raya terdengar di kejauhan. Anak-anak berlari mengejar balon, seorang ibu muda menuntun anaknya menuju area bermain, sementara seorang kakek sibuk membaca koran di bawah pohon besar. Semua tampak biasa saja, tapi bagi Raka, pemandangan itu menyimpan jejak panjang sejarah yang hendak ia gali lebih dalam. Kalau di narasi sebelumnya kita sudah bicara tentang Tebet dari rawa jadi pemukiman, maka sekarang kita masuk ke tahap penting, kata Raka sambil membuka catatan. Inilah masa di mana taman ini lahir, sekitar awal 1980-an. Naya menyalakan kamera, mengarahkannya ke wajah Raka yang penuh semangat. "Aku siap mendengarkan. Katakan, bagaimana sebuah lahan kosong bisa berubah menjadi taman yang sekarang ramai ini." Raka menghela napas, lalu mulai menjelaskan dengan suara dalam. Tahun 1980-an, Jakarta sedang tumbuh pesat. Tebet sudah jadi kawasan pemukiman menengah ke atas. Banyak pejabat, pengusaha, dan keluarga mapan tinggal di sini. Tapi, ada satu masalah, ruang hijau makin berkurang. Warga mulai mengeluh karena anak-anak tidak punya tempat bermain. Jalanan dipenuhi kendaraan, dan polusi makin terasa. Dari situlah muncul ide, kita butuh taman kota di Tebet. Naya mengangguk, dan pemerintah langsung setuju. "Tidak sesederhana itu," jawab Raka. "Pemerintah DKI memang punya program pembangunan ruang terbuka hijau, tapi anggaran terbatas. Lalu muncullah inisiatif kerja sama dengan swasta. Saat itu, perusahaan otomotif Honda ingin melakukan CSR atau tanggung jawab sosial. Mereka memberikan bantuan penghijauan dan peralatan untuk membangun taman ini.
Maka lahirlah Taman Honda. Raka menunjuk papan nama taman. Nama Honda berasal dari peran mereka. Walau sekarang sudah jadi milik pemerintah, sebutan itu melekat karena sejak awal masyarakat mengenalnya begitu. Seorang pria parubaya yang sedang jogging melintas. Raka menghentikannya sebentar. "Pak, apakah Bapak tahu sejarah taman ini?" Pria itu tersenyum. "Oh, tentu. Saya tinggal di Tebet sejak tahun 1982. Waktu itu taman ini baru saja dibuka. Kami sangat senang, karena akhirnya ada tempat anak-anak bisa main. Dulu, saya sering bawa anak ke sini naik sepeda. Namanya Taman Honda memang karena ada bantuan dari perusahaan mobil itu. Kalau tidak salah, mereka juga membantu bikin beberapa fasilitas olahraga sederhana." Naya cepat-cepat merekam kesaksian itu. Baginya, suara warga asli adalah bukti kuat untuk liputannya. Raka melanjutkan, awal pembangunan taman ini sebenarnya sederhana. Ada jalur setapak, beberapa pohon ditanam, lalu dibangun lapangan terbuka. Belum serapi sekarang. Tapi bagi warga, itu sudah luar biasa. Taman ini jadi pusat kehidupan sosial, ada senam pagi, lomba 17 Agustus, sampai acara pertemuan warga. Naya terdiam sejenak, lalu berkata, "Jadi taman ini lahir dari kebutuhan masyarakat, tapi bisa terwujud karena kerja sama 3 pihak, warga, pemerintah, dan swasta." "Ya, itulah yang membuatnya unik," jawab Raka. "Tidak semua taman di Jakarta punya kisah seperti ini. Kebanyakan taman hanya proyek pemerintah. Tapi di Tebet, ada partisipasi komunitas sejak awal." Mereka berjalan ke arah lapangan luas di tengah taman. Di sana terlihat beberapa pemuda sedang bermain bola. Raka berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Aku bisa membayangkan bagaimana tahun 1985, anak-anak seusia mereka mungkin baru pertama kali merasakan bermain di lapangan yang aman. Tidak lagi di jalan raya yang berdebu, tapi di ruang hijau yang disediakan khusus untuk mereka." Naya menatap bola yang bergulir di tanah, lalu berkata, "Bayangkan betapa besarnya pengaruh taman ini pada generasi yang tumbuh di era itu. Mungkin banyak orang yang masa kecilnya penuh kenangan di sini." Raka mengangguk. Benar. Dan itulah mengapa sejarah taman ini penting. Ia bukan sekadar proyek fisik, tapi bagian dari perjalanan hidup banyak orang. Seorang ibu dengan anak kecil lewat sambil tersenyum pada mereka. Raka menoleh, lalu berbisik, "Lihat, siklus itu masih berulang. Dari dulu sampai sekarang, taman ini tetap jadi ruang aman untuk anak-anak." Naya menurunkan kameranya sejenak. "Aku jadi berpikir, apakah ada catatan resmi tentang peresmian taman ini?" Raka mengeluarkan lembar fotokopi arsip koran lama. Di situ tertulis berita tentang peresmian taman di Tebet dengan dukungan Honda pada tahun 1985. Ada foto hitam putih Gubernur DKI saat itu yang sedang menanam pohon. "Inilah buktinya," kata Raka sambil menunjuk foto itu. Peresmian taman dilakukan dengan simbolis, menanam pohon bersama warga. Sejak saat itu, Taman Honda resmi menjadi bagian dari ruang publik Jakarta. Naya mengamati arsip itu dengan kagum. "Keren sekali. Jadi kita punya data sejarah, testimoni warga, dan juga bukti fisik. Ceritanya semakin lengkap." Raka tersenyum puas. "Betul. Tapi kita juga harus jujur. Walau awalnya taman ini ramai, seiring waktu banyak tantangan yang dihadapi. Ada masa di mana taman ini terbengkalai. Itu cerita yang akan kita gali di narasi berikutnya." Naya menutup kamera, lalu berkata, "Aku tidak sabar untuk melanjutkan. Rasanya taman ini seperti punya nyawa sendiri, ya? Seperti manusia yang lahir, tumbuh, sakit, lalu bangkit lagi." Raka mengangguk pelan. "Dan tugas kita adalah menuliskan perjalanan hidupnya." Langit siang itu semakin terang. Burung-burung beterbangan di atas pohon, seolah ikut merayakan kisah tentang lahirnya Taman Honda Tebet. Bagi Raka dan Naya, narasi ini bukan hanya catatan sejarah, tapi juga pengingat bahwa ruang publik lahir dari harapan sederhana, keinginan masyarakat akan tempat untuk berkumpul, bermain, dan bernapas di tengah padatnya kota. Narasi ketiga pun berakhir dengan pesan kuat, lahirnya Taman Honda adalah bukti bahwa kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan swasta bisa menciptakan ruang publik yang memberi makna lintas generasi.
Taman yang terlupakan, krisis 1990-an dan bayang-bayang gelap. Angin sore berhembus lembut di Taman Honda Tebet. Raka dan Naya duduk di sebuah bangku kayu yang mulai pudar catnya, menghadap ke jalan setapak yang ramai dilalui orang. Dari kejauhan, mereka melihat seorang petugas kebersihan sedang menyapu dedaunan kering, seakan berusaha melawan waktu yang tak pernah berhenti. Setiap taman punya masa jaya, ujar Raka dengan suara pelan. Tapi setiap taman juga punya masa sulit. Taman Honda pernah berada di titik nadirnya, terutama di akhir 1990-an. Naya menyalakan kameranya. Aku sudah membaca sekilas. Banyak laporan yang bilang taman ini sempat terbengkalai, bahkan dianggap menakutkan. Ya, jawab Raka, mengangguk. Itu terjadi setelah krisis moneter 1997. Saat itu, Indonesia goyah. Ekonomi hancur, harga-harga melambung, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Fokus pemerintah bergeser. Prioritas bukan lagi ruang hijau, melainkan menyelamatkan kondisi ekonomi. Akibatnya, taman ini terlupakan. Mereka berjalan menuju sudut taman yang agak sepi. Raka menunjuk pohon besar yang tumbuh liar. Bayangkan, dulu jalur jogging ini dipenuhi rumput liar. Bangku taman rusak, lampu-lampu padam, dan sampah menumpuk di mana-mana. Orang-orang enggan datang. Bahkan ada cerita, taman ini jadi tempat transaksi gelap. Naya mengernyitkan dahi. Maksudmu, narkoba? Ya, jawab Raka serius. Itu bukan rahasia. Banyak media melaporkan bahwa taman-taman di Jakarta, termasuk Taman Honda, jadi sarang kegiatan ilegal. Orang tua melarang anak-anak bermain di sini. Malam hari, tempat ini gelap gulita, menakutkan. Seorang pria tua lewat dengan langkah pelan. Raka mengenalnya dari wawancara sebelumnya, Pak Ahmad, warga yang sudah tinggal di Tebet sejak 1970-an. Raka segera menyapanya. Pak Ahmad, boleh cerita sedikit tentang keadaan taman ini dulu, sekitar tahun 1998. Pak Ahmad menarik napas panjang, seolah mengingat masa yang kelam. Aduh, nak, waktu itu taman ini benar-benar hancur. Rumput liar setinggi lutut, bangku patah, dan banyak preman nongkrong. Saya tidak pernah berani lewat malam. Anak-anak saya larang datang ke sini. Orang-orang lebih memilih kumpul di jalan kompleks daripada di taman. Rasanya seperti kehilangan rumah kedua. Naya merekam wajah Pak Ahmad yang penuh gurat pengalaman. Lalu, bagaimana perasaan Bapak saat melihat taman yang dulunya ramai, berubah begitu menakutkan? Pak Ahmad menunduk. Sedih, nak. Seperti kehilangan bagian dari hidup. Padahal dulu setiap sore saya bawa anak main di sini. Tapi tiba-tiba, semua hilang. Orang-orang jadi apatis. Taman ini benar-benar terlupakan. Setelah Pak Ahmad pergi, Naya menoleh ke Raka. Aku bisa merasakan kesedihannya. Seperti luka yang belum sembuh. Raka mengangguk. Betul. Bagi masyarakat Tebet, taman ini bukan hanya ruang hijau, tapi ruang sosial. Ketika taman ini mati, sebagian dari kehidupan mereka juga ikut padam. Mereka melangkah menuju area lapangan terbuka. Di tengah lapangan, Raka berhenti, lalu berkata pelan, aku membaca sebuah artikel koran tahun 1999. Wartawan menulis bahwa taman ini dipenuhi sampah plastik, botol, dan bahkan bangkai motor bekas. Bayangkan, sebuah taman yang seharusnya jadi tempat rekreasi berubah menjadi tempat pembuangan. Naya terdiam, menatap lapangan yang kini sudah hijau dan terawat. Sulit membayangkan keadaan seburuk itu. Itu sebabnya kita harus menuliskan sejarahnya, jawab Raka. Karena tanpa mengingat masa gelap, kita tidak akan menghargai kebangkitan yang datang kemudian. Mereka lalu bertemu dengan seorang ibu parubaya yang sedang berjalan santai dengan anjing kecilnya. Raka bertanya, Bu, apakah ibu ingat bagaimana taman ini dulu di akhir 90-an? Ibu itu tertawa getir. Oh, ingat sekali. Saya dulu kuliah di Jakarta. Tahun 1998, taman ini terkenal sebagai tempat rawan. Banyak motor hilang kalau parkir di sini. Orang tua saya selalu bilang, jangan ke Taman Honda, berbahaya.
Saya baru berani datang lagi setelah tahun 2005, waktu sudah mulai diperbaiki. Kesaksian itu semakin meneguhkan narasi mereka. Taman Honda memang pernah nyaris hilang dari ingatan warga. Raka mencatat dengan serius. Krisis 1997 tidak hanya menghantam ekonomi, tapi juga ruang sosial kita. Taman ini adalah bukti. Ia mati karena kita terlalu sibuk bertahan hidup. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi dampaknya panjang. Anak-anak kehilangan ruang bermain, warga kehilangan ruang interaksi. Naya menatap Raka, seperti luka kota yang masih meninggalkan bekas. Ya, Raka menatap ke langit senja. Taman ini adalah cermin Jakarta. Saat kota ini krisis, taman juga ikut tenggelam. Saat kota bangkit, taman pun akan hidup kembali. Itulah siklusnya. Mereka duduk kembali di bangku taman. Naya menurunkan kameranya, lalu berkata pelan, "Aku jadi berpikir betapa pentingnya kita menjaga ruang publik. Karena ketika ia rusak, yang hilang bukan hanya pohon dan bangku, tapi juga hubungan manusia." Raka mengangguk penuh arti. Dan itu yang akan kita ceritakan di narasi berikutnya. Bagaimana masyarakat Tebet perlahan mulai merebut kembali taman ini, membersihkan, merawat, dan menghidupkannya kembali. Senja pun turun di Tebet. Lampu taman menyala perlahan, kali ini tidak lagi padam seperti di akhir 90-an. Raka dan Naya duduk hening, membiarkan suasana bicara sendiri. Taman Honda pernah terlupakan, tapi ingatan akan masa gelapnya justru menjadi pengingat bahwa sebuah ruang publik harus terus dijaga agar tidak kembali terjerumus dalam kegelapan. Kebangkitan, gotong royong masyarakat Tebet. Pagi di Taman Honda Tebet terasa berbeda. Sinar matahari menembus dedaunan rindang, burung-burung berterbangan rendah, dan suara anak-anak yang tertawa riang memenuhi udara. Suasana itu membuat Raka termenung. Baginya, suasana hari ini seperti simbol dari sebuah kebangkitan panjang yang tidak datang dengan mudah. Setiap taman punya cerita luka, kata Raka sambil menatap hamparan rumput hijau yang dulu sempat ditutupi sampah. Tapi yang membuatnya istimewa adalah ketika luka itu disembuhkan oleh orang-orang yang peduli. Dan itulah yang terjadi di sini, awal 2000-an. Naya yang sejak tadi merekam aktivitas warga, menoleh. "Aku sudah dengar sekilas," katanya warga Tebet yang memulai bersih-bersih taman ini, bukan pemerintah. "Benar sekali," jawab Raka. Setelah masa suram di akhir 90-an, warga merasa lelah dengan keadaan. Mereka butuh ruang hijau lagi. Maka muncullah gerakan kecil-kecilan. Komunitas RT RW, kelompok pemuda masjid, bahkan pedagang kaki lima, semuanya ikut serta membersihkan taman. Mereka menyapu, menanam kembali pohon, mengecat ulang bangku, bahkan memperbaiki jalur jogging yang rusak. Raka berhenti sejenak, lalu mengeluarkan beberapa foto lama dari mapnya. Foto-foto itu menampilkan warga dengan sapu, cangkul, dan embercat sedang bekerja di taman yang tampak kumuh. Ini dokumentasi dari tahun 2003. Waktu itu aku masih kecil, tapi aku ingat ayahku ikut bersih-bersih. Suasananya seperti kerja bakti besar. Naya memperhatikan foto itu dengan kagum. Luar biasa. Jadi ini bukan proyek top-down dari pemerintah, melainkan inisiatif warga sendiri. Ya, dan itu yang membuat Taman Honda punya identitas kuat. Ia bukan hanya milik pemerintah, tapi milik masyarakat Tebet, jawab Raka dengan suara penuh kebanggaan. Mereka berjalan ke area tempat bermain anak. Di sana, seorang ibu sedang duduk mengawasi anaknya yang asyik meluncur di perosotan. Raka menghampirinya. "Bu, apakah ibu tahu tentang masa ketika taman ini dibersihkan kembali?" Ibu itu tersenyum. "Oh, tentu. Saya masih ingat. Tahun 2004, ada gerakan dari warga untuk membersihkan taman. Saya ikut membawa makanan untuk para bapak yang bekerja. Kami semua merasa seperti memiliki tanggung jawab. Kalau bukan kita, siapa lagi?" Dari situ taman ini perlahan hidup kembali. Naya segera merekam testimoni itu. Dan sekarang ibu bisa membawa anak ke sini dengan aman. "Betul," jawab sang ibu sambil menatap anaknya. "Itu berkat perjuangan bersama." Raka mencatat dengan seksama. Baginya, suara warga adalah bukti paling nyata bahwa kebangkitan taman ini lahir dari bawah,
bukan sekadar perintah dari atas. Mereka kemudian duduk di bawah pohon besar yang menaungi area teduh. Raka mulai menceritakan kembali kisah yang ia gali dari arsip. Di awal 2000-an, komunitas muda Tebet sering mengadakan acara di sini. Ada lomba melukis, pentas musik kecil, hingga pengajian bersama. Semua itu dilakukan dengan tujuan sederhana, menghidupkan kembali taman. Semakin sering digunakan, semakin aman rasanya. Dan perlahan, stigma negatif yang melekat sejak akhir 90-an mulai pudar. Naya menimpali, aku bisa bayangkan bagaimana suasananya. Taman yang dulu sepi, gelap, penuh preman, berubah menjadi tempat penuh tawa dan suara musik. Ya, itu memang butuh waktu. Tidak langsung berhasil, ujar Raka. Kadang-kadang, taman ini kembali kotor, atau lampu rusak. Tapi warga tidak menyerah. Setiap kali ada masalah, mereka kembali gotong royong. Itu yang membuat Taman Honda berbeda, ada rasa memiliki dari masyarakat. Seorang bapak parubaya lewat, membawa tas olahraga. Raka menyapanya. Pak, apakah bapak dulu ikut terlibat dalam bersih-bersih taman? Bapak itu tertawa kecil. Tentu saja. Saya ikut menanam pohon di sini tahun 2005. Waktu itu panas terik, tapi kami semua semangat. Ada anak muda, ibu-ibu, sampai kakek-kakek ikut turun. Rasanya seperti membangun rumah bersama. Sekarang kalau saya jogging di sini, saya selalu ingat pohon yang saya tanam dulu. Rasanya bangga sekali. Naya tersenyum. Luar biasa. Jadi taman ini benar-benar tumbuh bersama masyarakatnya. Betul, jawab bapak itu. Makanya kami jaga baik-baik. Karena kami tahu betapa sulitnya menghidupkan kembali taman ini. Setelah bapak itu pergi, Raka menutup catatannya. Kebangkitan taman ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental masyarakat. Mereka belajar bahwa ruang publik harus dijaga bersama. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Naya menghela napas panjang. Rasanya ini adalah pelajaran berharga bagi semua kota. Bahwa tanpa partisipasi warga, taman akan mati. Ya, kata Raka mantap. Dan Taman Honda adalah contoh nyata. Dari kegelapan menuju cahaya, semua berkat gotong royong. Matahari mulai naik tinggi. Cahaya terang menyinari taman, seakan menegaskan simbol kebangkitan. Anak-anak berlarian bebas, para remaja nongkrong sambil bercanda, dan orang tua berolahraga dengan penuh semangat. Suasana itu adalah hasil dari perjuangan warga 2 dekade lalu yang tidak menyerah pada keadaan. Bagi Raka dan Naya, narasi ini bukan hanya catatan sejarah, tapi juga pengingat. Sebuah taman hanya bisa hidup jika masyarakatnya mau merawatnya bersama-sama. Taman sebagai pusat komunitas dan identitas Tebet. Siang itu Taman Honda Tebet dipenuhi keramaian yang berbeda. Ada panggung sederhana berdiri di tengah lapangan, dihiasi spanduk warna-warni bertuliskan, Festival Warga Tebet, Seni, Musik, dan Kebersamaan. Anak-anak muda bersorak, kelompok musik lokal bersiap memainkan gitar, dan ibu-ibu sibuk menata makanan di stan kecil. Raka dan Naya berdiri di tepi keramaian, merekam suasana dengan penuh antusias. Bagi mereka, ini bukan sekadar acara tahunan biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa taman yang dulu sempat mati, kini benar-benar hidup kembali sebagai pusat komunitas. Lihat, Naya, kata Raka sambil menunjuk ke kerumunan. Dulu taman ini sepi dan menakutkan. Sekarang, ia jadi ruang berkumpul. Dari anak-anak, remaja, sampai orang tua, semua ada di sini. Taman Honda benar-benar jadi jantung sosial Tebet. Naya mengangguk sambil mengatur kameranya. Aku suka sekali suasananya. Rasanya seperti karnaval kecil, tapi penuh kehangatan. Tidak ada jarak antara satu orang dengan yang lain. Semua bercampur, semua tertawa. Raka tersenyum. Itulah inti dari ruang publik. Ia menghapus sekat. Di sini, orang kaya dan sederhana duduk berdampingan di bangku yang sama. Anak pejabat bisa main bola bersama anak pedagang kaki lima. Semua setara? Di panggung, seorang MC memandu acara dengan penuh semangat. Ada lomba tari tradisional, musik akustik, bahkan pertunjukan stand-up komedi lokal. Suara tawa dan tepuk tangan bergema. Di sisi lain,
Komunitas pecinta lingkungan memajang poster kampanye, jaga kebersihan taman kita. Naya menyorot kamera ke arah stan itu. Menarik. Jadi selain acara budaya, ada juga gerakan sosial. Ya, jawab Raka. Sejak 2005, taman ini sering dipakai komunitas untuk berbagai kegiatan. Ada senam pagi, pengajian, bazar buku, sampai kampanye lingkungan. Semua merasa punya hak untuk menggunakan taman ini, karena mereka juga merasa punya kewajiban untuk menjaganya. Mereka lalu bertemu dengan seorang pemuda bernama Dimas, anggota komunitas seni Tebet. Dimas bercerita dengan penuh semangat, "Setiap bulan kami bikin pertunjukan musik akustik di sini. Tujuannya sederhana, agar warga merasa taman ini hidup. Kalau sering dipakai, orang akan sayang dan tidak merusaknya. Selain itu, anak-anak muda punya ruang berekspresi tanpa harus bayar mahal." Naya tersenyum. Bagus sekali. Jadi taman ini juga jadi ruang kreativitas. Betul, jawab Dimas. Di kota besar seperti Jakarta, tidak mudah cari tempat gratis untuk berkarya. Taman ini jadi rumah kedua bagi kami. Setelah wawancara, Raka menulis cepat di buku catatannya. Narasi ini semakin jelas. Taman bukan hanya ruang hijau, tapi juga ruang sosial, budaya, bahkan politik warga. Ia adalah panggung bagi semua orang. Mereka melangkah ke area jogging track. Di sana, sekelompok lansia sedang melakukan senam bersama dengan iringan musik dangdut. Suasana riuh penuh keceriaan. Seorang nenek tersenyum kepada Naya sambil berkata, "Kalau tidak ada taman ini, kami hanya duduk di rumah. Di sini kami bisa sehat, ketawa, dan bertemu teman-teman." Raka menatap pemandangan itu dengan haru. Inilah kekuatan ruang publik. Ia menghubungkan manusia dengan manusia lain. Bukan hanya soal pohon dan bangku, tapi soal rasa kebersamaan. Hari semakin sore. Festival warga masih berlangsung. Anak-anak berlarian dengan wajah penuh cat warna-warni, remaja asyik selfie di dekat mural buatan komunitas, sementara aroma sate dan bakso dari stan makanan menggoda hidung. Naya menoleh ke Raka. "Kau tahu, Raka, aku merasa taman ini seperti cermin dari identitas Tebet. Warga di sini terkenal kreatif, guyub, dan penuh energi. Semua itu terlihat jelas di taman ini." Raka tersenyum. "Betul. Kalau orang ingin tahu siapa warga Tebet, datanglah ke Taman Honda. Di sini kau bisa melihat semangat mereka. Keras, tapi hangat. Sibuk, tapi peduli." Mereka lalu duduk di bangku kayu, mengamati suasana festival yang semakin meriah. Raka melanjutkan dengan nada reflektif, "Taman ini memang pernah mati. Tapi ketika warga merebutnya kembali, ia bukan hanya hidup, tapi tumbuh jadi lebih kuat. Seperti luka yang sembuh dan membuat tubuh lebih kebal. Kini, Taman Honda bukan hanya ruang hijau, tapi simbol identitas warga Tebet." Naya merekam wajah Raka yang serius. "Aku suka kalimat itu. Taman sebagai simbol identitas. Itu sangat kuat. Karena memang benar, tempat ini bukan sekadar tanah kosong dengan pepohonan, tapi tempat yang membentuk siapa kita." Senja pun tiba. Lampu-lampu taman menyala, menambah suasana hangat festival. Musik akustik mengalun, anak-anak menari bebas, dan suara warga yang bercampur menjadi harmoni indah. Bagi Raka dan Naya, narasi keenam ini adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang. Taman Honda yang dulu rawa, lalu jadi taman, sempat mati, kini hidup kembali sebagai pusat komunitas, ruang budaya, dan identitas sosial warga Tebet. Dan di titik ini, mereka semakin yakin bahwa cerita tentang taman bukanlah cerita kecil. Ia adalah cerita besar tentang bagaimana manusia dan ruang publik saling membentuk, saling menghidupkan. Revitalisasi modern, taman untuk lingkungan dan kota. Sore itu hujan baru saja reda. Jalanan Tebet masih basah, dan aroma tanah bercampur aspal menguar di udara. Raka dan Naya berjalan menyusuri jalur setapak Taman Honda yang kini terlihat lebih rapi daripada sebelumnya. Lampu-lampu modern berdesain ramping berjejer di sisi jalan, bangku taman dicat baru, dan area bermain anak diperbarui dengan perosotan warna-warni yang aman. "Lihat, Naya," kata Raka sambil menunjuk sekeliling. "Inilah wajah baru Taman Honda setelah revitalisasi. Semua ini hasil program besar pemerintah kota pada 2010-an.
Naya merekam dengan kameranya, menggerakkan lensa pelan ke arah pepohonan dan fasilitas. Aku bisa merasakan bedanya. Dari cerita yang kita dengar di narasi sebelumnya, dulu taman ini lebih sederhana. Sekarang ada sentuhan modern, tapi tetap hijau. Raka mengangguk. Ya. Pada masa Gubernur Fauzi Bowo sekitar 2010-an, pemerintah mulai serius dengan ruang terbuka hijau. Jakarta sudah terlalu padat, panas, dan penuh polusi. Ditambah lagi, isu banjir yang tak kunjung selesai. Tebet adalah salah satu kawasan yang sering tergenang. Maka, taman-taman seperti ini dipandang sebagai solusi, bukan hanya untuk rekreasi, tapi juga untuk fungsi ekologis. Mereka berjalan ke arah kolam resapan kecil di ujung taman. Air masih beriak karena hujan tadi. Raka berhenti dan berkata, kolam ini adalah bagian dari sistem drainase baru. Revitalisasi taman tidak hanya soal estetika, tapi juga soal lingkungan. Taman dirancang agar bisa menyerap air hujan, mengurangi banjir, dan menyejukkan udara. Seorang petugas taman lewat, membawa selang untuk menyiram tanaman. Naya menghampirinya. Pak, bagaimana kondisi taman setelah direvitalisasi? Petugas itu tersenyum bangga. Sekarang jauh lebih baik, Mbak. Lampu terang, jalur jogging mulus, tanaman lebih banyak, dan ada CCTV untuk keamanan. Warga jadi lebih nyaman. Dulu banyak yang takut datang malam, sekarang justru ramai sampai malam. Naya merekam pernyataan itu, sementara Raka mencatat. Itulah bukti nyata bahwa revitalisasi memberi dampak besar. Taman ini jadi lebih inklusif, lebih aman, dan lebih bermanfaat. Mereka lalu duduk di bangku beton baru yang dicat hijau muda. Raka membuka catatan kecilnya. Taman Honda ini sebenarnya bagian dari program besar DKI untuk membangun taman kota di berbagai wilayah. Ada Taman Menteng, Taman Ayodhya, sampai Taman Suropati yang diperbaiki. Tapi Taman Honda punya ciri khas sendiri. Ia lahir dari gotong royong warga, lalu disempurnakan oleh program revitalisasi. Naya menatapnya dengan serius. Jadi, bisa dibilang taman ini adalah kombinasi antara inisiatif warga dan kebijakan pemerintah. Betul, jawab Raka. Warga yang menghidupkan kembali taman di awal 2000-an, pemerintah yang memperkuatnya di dekade 2010-an. Itulah sinergi yang membuat taman ini bertahan hingga sekarang. Di dekat mereka, sekelompok remaja sedang bermain skateboard di jalur beton kosong. Sementara itu, sekelompok ibu-ibu senam mengatur musik di speaker portable. Semua terlihat hidup, ramai, dan berenergi. Lihat aktivitas itu, kata Raka sambil menunjuk. Revitalisasi membuka peluang bagi banyak kegiatan baru. Skateboard, senam modern, bahkan yoga. Taman menjadi multifungsi, bukan hanya tempat duduk atau berjalan. Naya tersenyum. Aku jadi berpikir, taman ini seperti miniatur kota yang ideal. Ada ruang untuk olahraga, seni, interaksi sosial, bahkan untuk ekologi. Semua menyatu. Raka menghela napas panjang. Sayangnya, tidak semua taman di Jakarta punya nasib sebaik ini. Banyak taman yang masih terbengkalai. Tapi Taman Honda beruntung karena punya komunitas kuat dan juga karena lokasinya strategis di Tebet, wilayah yang jadi pusat perhatian pemerintah. Langit mulai berwarna oranye keemasan. Sinar senja memantul di dedaunan, menciptakan bayangan indah di jalan setapak. Raka menatap pemandangan itu, lalu berkata dengan nada reflektif, taman ini bukan hanya cerita tentang ruang hijau, tapi juga tentang bagaimana kota berjuang menghadapi tantangan modern. Polusi, banjir, kepadatan, semua itu bisa sedikit diatasi dengan ruang publik yang dirawat. Naya menurunkan kameranya. Dan aku pikir, taman ini juga memberi pesan. Modernisasi kota tidak harus menghapus ruang hijau. Justru, keduanya harus berjalan bersama. Raka tersenyum tipis. Tepat sekali. Inilah Jakarta yang seharusnya, modern tapi hijau, sibuk tapi tetap punya ruang untuk bernapas. Suasana taman semakin ramai. Lampu-lampu LED menyala, anak-anak masih berlarian, dan suara tawa terdengar di mana-mana. Semua itu adalah bukti nyata bahwa revitalisasi tidak hanya mempercantik taman, tapi juga menghidupkan kembali semangat masyarakat. Narasi ketujuh ini pun menutup hari mereka dengan keyakinan baru.
Taman Honda Tebet adalah contoh bagaimana ruang publik bisa menjadi solusi kota modern, bukan hanya tempat hiburan, tapi juga ruang ekologis, sosial, dan kultural yang menyatu. Generasi baru, identitas baru, taman di era media sosial. Hari Minggu pagi, Taman Honda Tebet tampak berbeda dari biasanya. Suara musik elektronik terdengar samar dari speaker portabel, kelompok anak muda berpose di depan mural warna-warni, dan beberapa remaja sibuk menata tripod serta ponsel untuk membuat konten TikTok. Di sisi lain, sekelompok pemuda meluncur dengan skateboard, memamerkan trik di atas jalur beton. Raka dan Naya berjalan pelan di antara keramaian itu. Keduanya kagum melihat betapa taman ini kini menjadi panggung generasi muda. "Lihat, Naya," kata Raka sambil menunjuk sekelompok remaja yang sedang membuat vlog. "Dulu taman ini tempat anak-anak bermain bola, ibu-ibu senam, bapak-bapak ngobrol. Sekarang, generasi muda datang membawa budaya baru, kamera, konten digital, dan media sosial." Naya merekam suasana dengan penuh semangat. "Aku suka sekali transformasi ini. Taman bukan hanya ruang fisik, tapi juga ruang digital. Apa yang mereka lakukan di sini langsung tersebar ke Instagram, YouTube, TikTok. Jadi taman ini tidak lagi terbatas pada warga Tebet, tapi dikenal luas oleh dunia maya." Raka mengangguk. "Betul. Dulu identitas taman hanya lokal. Sekarang, identitasnya bisa global. Orang-orang bisa tahu tentang Taman Honda lewat video yang viral, lewat foto yang diunggah dengan hashtag. Generasi baru memberi taman ini wajah baru." Mereka berhenti di dekat area mural. Beberapa anak muda sedang mengecat ulang dinding dengan gambar grafiti penuh warna, pepohonan hijau, wajah-wajah abstrak, dan tulisan besar bertuliskan, "Keep Our Park Alive." Salah satu dari mereka, seorang mahasiswa desain bernama Vira, tersenyum kepada Raka dan Naya. "Kami sering bikin acara mural di sini. Taman ini jadi galeri terbuka untuk semua orang. Daripada coret-coret di jalan, lebih baik kami ekspresikan di ruang publik yang sah. Sekalian mengingatkan orang agar menjaga taman." Naya segera mengarahkan kameranya. "Bagus sekali, Vira. Jadi taman ini juga jadi ruang seni generasi muda." Vira mengangguk. "Ya. Dan setiap mural ada ceritanya. Ada tentang lingkungan, ada tentang persahabatan, ada juga tentang sejarah. Kami ingin taman ini hidup, tapi juga punya suara." Setelah wawancara singkat, Raka mencatat dengan serius. "Menarik sekali. Aku jadi sadar, taman ini seperti cermin bagi setiap generasi. Tahun 80-an, ia jadi ruang anak-anak Tebet. Tahun 2000-an, ia jadi simbol kebangkitan warga. Dan sekarang, ia jadi panggung kreativitas digital anak muda." Naya tersenyum. Setiap generasi memberi identitas baru pada taman ini. Itu membuatnya selalu relevan. Mereka lalu berjalan ke area terbuka. Di sana, sekelompok anak muda sedang latihan parkour. Mereka melompat dari bangku ke bangku, memanjat tiang, lalu mendarat dengan gerakan luwes. Suara sorak penonton terdengar. Seorang instruktur parkour bernama Bayu menghampiri mereka. "Kami sengaja memilih Taman Honda sebagai tempat latihan. Karena di sini terbuka, aman, dan ramai. Anak-anak muda bisa belajar olahraga urban tanpa harus bayar di studio mahal. Taman ini jadi rumah kami." Raka menatap kagum. Parkour, skateboard, mural, konten digital, semua itu membuat taman ini jadi simbol budaya urban Jakarta. Bayu tersenyum. "Ya, dan yang penting, kami juga menjaga. Kami selalu ingatkan teman-teman untuk tidak merusak fasilitas. Kalau taman ini rusak, kami juga yang rugi." Sore menjelang. Cahaya matahari keemasan menyinari wajah-wajah ceria anak muda yang sibuk membuat konten. Beberapa orang tua duduk di bangku sambil mengamati, sementara pedagang kaki lima menjajakan makanan ringan di pintu masuk. Semua bersatu dalam harmoni yang unik, tradisional dan modern, lokal dan digital, sederhana tapi global. Naya menurunkan kameranya, lalu berkata dengan nada reflektif, "Aku merasa taman ini bukan lagi sekadar taman. Ia sudah jadi ruang identitas baru bagi generasi digital. Setiap sudutnya bisa jadi konten, setiap aktivitasnya bisa jadi inspirasi." Raka tersenyum. "Ya,
Dan itulah yang membuat taman ini terus hidup. Kalau dulu kita khawatir ia akan mati lagi, kini aku yakin ia tidak akan pernah mati, selama ada generasi yang terus mengisinya. Mereka duduk di bangku dekat jalur jogging, memperhatikan sekelompok remaja yang sedang mengedit video di ponsel. Raka menulis di catatannya, era baru Taman Honda, taman fisik bertemu dengan taman digital. Narasi ke-8 ini pun berakhir dengan sebuah kesadaran baru. Taman Honda Tebet bukan hanya ruang publik bagi warga, tapi juga ruang ekspresi bagi generasi digital. Ia menjadi identitas baru bagi Jakarta yang terus berubah, kota yang sibuk, tapi tetap punya ruang untuk seni, kreativitas, dan kebersamaan. Taman sebagai ingatan dan harapan kota. Malam mulai turun di Tebet. Lampu-lampu taman menyala terang, memantulkan cahaya hangat ke jalan setapak. Raka dan Naya duduk di bangku kayu di bawah pohon besar, merekam detik-detik terakhir perjalanan panjang mereka menelusuri kisah Taman Honda. Suasana malam di taman itu tidak lagi menakutkan seperti dulu. Sekarang, keluarga masih bercengkerama, anak muda bercanda, dan pedagang menjajakan makanan dengan wajah sumringah. Kalau dipikir-pikir, kata Naya sambil menyalakan kamera untuk terakhir kalinya, taman ini sudah melalui perjalanan yang luar biasa. Dari rawa, jadi pemukiman, lalu lahir sebagai ruang hijau. Pernah mati, lalu bangkit, direvitalisasi, dan kini menjadi panggung generasi muda. Seperti kehidupan manusia, lahir, tumbuh, jatuh, lalu bangkit lagi. Raka tersenyum kecil, menatap kolam resapan yang berkilau diterpa lampu taman. Ya, Naya. Taman Honda bukan hanya kisah fisik, tapi kisah spiritual kota. Ia mengajarkan kita tentang ketahanan, kebersamaan, dan harapan. Ia pernah terlupakan, tapi justru itu membuatnya lebih dihargai saat bangkit kembali. Mereka berdua hening sejenak, membiarkan suara malam berbicara, desau angin, tawa anak-anak, dan riuh pedagang. Raka, tanya Naya, apa arti taman ini bagimu setelah semua penelitian dan wawancara yang kita lakukan? Raka berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada dalam, bagi saya, taman ini adalah arsip hidup. Ia merekam sejarah perubahan kota, bagaimana Tebet dari rawa menjadi kawasan urban, bagaimana masyarakat melawan keterbatasan, bagaimana generasi baru memberi makna baru. Setiap pohon, setiap bangku, setiap jejak kaki di jalur jogging adalah fragmen dari cerita besar Jakarta. Naya menatapnya, matanya berbinar. Aku suka sekali kalimatmu. Arsip hidup. Benar, taman ini menyimpan ingatan yang tidak tertulis di buku, tapi terasa di udara. Di dekat mereka, seorang kakek mengajak cucunya berjalan sambil bercerita. Raka memperhatikan dengan penuh arti. Itulah siklusnya, Naya. Generasi lama meninggalkan kisah, generasi baru melanjutkan. Taman menjadi jembatan di antara mereka. Naya lalu mengarahkan kameranya ke langit malam Jakarta yang dihiasi cahaya gedung-gedung tinggi. Aku melihat kontras yang indah. Di luar, gedung-gedung menjulang, sibuk, dingin. Tapi di sini, di taman ini, ada kehangatan. Ada ruang bernapas. Ada wajah manusia Jakarta yang sejati. Raka tersenyum, lalu menambahkan, itu sebabnya taman seperti ini harus terus dijaga. Jakarta bisa punya jalan tol baru, pusat perbelanjaan mewah, gedung pencakar langit. Tapi kalau kehilangan ruang publik, maka kota ini kehilangan jiwanya. Naya mengangguk setuju. Dan Taman Honda mengingatkan kita semua bahwa ruang publik bukan hanya bonus, tapi kebutuhan. Ia adalah hak warga kota untuk hidup sehat, untuk bersosialisasi, untuk bermimpi. Mereka berdiri, berjalan menyusuri jalur taman yang diterangi lampu. Raka berkata pelan, narasi ini harus kita bagikan. Biar orang tahu bahwa Taman Honda bukan hanya cerita lokal Tebet, tapi juga pelajaran untuk seluruh kota. Bahwa sebuah ruang bisa mati, tapi bisa hidup kembali jika ada cinta dan kepedulian. Naya menutup kameranya. Aku akan jadikan dokumenter ini sebagai karyaku yang terbaik. Dan kau, Raka, akan menuliskannya sebagai skripsi yang tak hanya akademis, tapi juga menyentuh hati. Keduanya tertawa kecil, merasa lega sekaligus bangga. Perjalanan panjang mereka berdua di taman ini berakhir, tapi kisah taman itu sendiri akan terus berjalan bersama generasi yang akan datang.
Lampu-lampu taman tetap menyala, anak-anak tetap bermain, komunitas tetap berkegiatan, dan pohon-pohon tetap tumbuh. Taman Honda Tebet kini bukan hanya ruang hijau di tengah Jakarta, tapi ruang ingatan, ruang kebersamaan, dan ruang harapan. Narasi terakhir ini pun ditutup dengan keyakinan. Selama masyarakat mencintai taman mereka, selama kota memberi ruang bagi warganya, maka Taman Honda Tebet akan selalu hidup. Ia akan menjadi saksi bisu perjalanan Jakarta, dari masa lalu, kini, hingga masa depan. Taman Honda Tebet bukan sekadar ruang hijau di tengah kota. Ia adalah saksi perjalanan panjang Jakarta, dari rawa yang sunyi, menjadi pemukiman, lalu lahir sebagai taman. Ia pernah terlupakan, tenggelam dalam masa suram, namun bangkit kembali berkat cinta warga, dukungan komunitas, dan perhatian pemerintah. Kini, Taman Honda adalah ruang kebersamaan, ruang kreativitas, dan ruang harapan. Di setiap pohon, bangku, dan jalur setapaknya, tersimpan cerita generasi demi generasi. Ia mengingatkan kita semua bahwa kota yang baik bukan hanya tentang gedung tinggi, tapi juga tentang ruang di mana manusia bisa tertawa, bernafas, dan merasa setara. Selama ada kepedulian, Taman Honda Tebet akan selalu hidup, menjadi rumah bagi kenangan masa lalu, sekaligus cahaya bagi masa depan Jakarta.